Ujian suami ketika istri sakit. Wahai suami, jika istrimu mengeluh sakit, jika istri tampak tak seperti biasanya yang selalu cekatan mengurus semua urusan rumah tangga, dia lebih banyak diam dan tak banyak bicara. Fahamilah bahwa dia butuh perhatianmu. Jangan keluarkan kalimat-kalimat kasarmu kepadanya. Kok kamu gak masak? Kok pakaianku kusut semua? Kok rumah berantakan, kerjamu apa? Dan ungkapan-ungkapan lain yang menambah kesedihannya. Duhai suami, dia istrimu, bukan pembantumu. Kasihanilah dia, jika engkau tak mampu meringankan bebannya. Setidaknya jangan memarahinya. Bukankah saat dia sakit pun dia selalu berusaha menunaikan tugasnya? Dia ketepikan rasa sakit yang dirasa. Tapi saat mendengar hardikanmu terasa lemah lunglailah raganya antara sedih kecewa. Berlemah lembutlah wahai suami. Hati ini bukan terbuat dari baja. Dia mungkin mampu menghadapi apapun ujian dalam hidupnya tapi akan lemah ketika berhadapan dengan satu saja suara bentakan darimu. Bertakwalah kepada Allah, jangan kau buat sedih hatinya, tapi bantulah dia. Beberapa suami bisa jadi cuek terhadap pekerjaan istri di rumahnya, apalagi istri pekerjaannya sangat banyak dan anak-anak juga banyak yang harus diurus dan dididik. Terlebih ketika istri sedang sakit. Lihat bagaimana akhlak Nabi. Merupakan kebiasaan dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kesibukan membantu istrinya. Dan jika tiba waktu sholat maka beliau pun pergi salat. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini merupakan sifat tawaadu, rendah hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mencontohkannya pada manusia. Padahal beliau adalah seorang pimpinan dan kadi tertinggi kaum muslimin. Bisa jadi ada suami yang merasa diri menjadi rendah jika melakukan perbuatan dan pekerjaan rumah tangga karena ia adalah orang besar dan berkedudukan bahkan bos di tempat kerjanya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata menjelaskan hadits ini. Di antara akhlak mulia para nabi adalah tawaadu, dan sangat jauh dari suka bersenang-senang, bermewah-mewah, dan melatih diri untuk hal ini. Agar mereka tidak terus-menerus berada pada kemewahan yang tercela, mewah tidak tercela secara mutlak. Fathul Bari Kitab Adab Hal 472. Membantu istri bisa dilakukan dengan pekerjaan sederhana. Terkadang membantu hal yang sederhana saja sudah membuat senang dan bahagia para istri. Semisal menyapu emperan saja, mencuci piring dan lain-lainnya. Dalam hadits lainnya, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal-hal sederhana untuk membantu istri-istri beliau semisal mengangkat ember dan menjahit bajunya. Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika ia bersamamu di rumahmu?" Aisyah berkata, "Ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini adalah bentuk muamalah yang baik kepada istri dan diperintahkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan pergaulilah mereka istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf." Quran Surat An-Nisa, 19. Dan firman Allah Ta'ala, "Dan hak mereka semisal kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf." Quran Surat Al-Baqarah, 228. Berbuat baik pada istri merupakan bentuk akhlak sebenarnya, akhlak asli, seorang suami. Istri merupakan bawahan suami, dan seseorang akan mudah melampiaskan akhlak buruknya ketika menghadapi orang yang derajat jabatannya di bawahnya. Oleh karena itu, sebaik-baik akhlak seseorang adalah yang paling baik terhadap istrinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya." Hadis riwayat At-Tirmidzi As-Sahihah nomor 284. Seorang suami di rumah bersama istri dan keluarganya tidak boleh gengsinya tinggi dan kasar, tetapi harus ramah dan berlapang-lapang dengan keluarga dan istrinya. Dari Sabit bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, "Aku belum pernah melihat seorang yang demikian berwibawa saat duduk bersama kawan-kawan namun demikian akrab dan kocak saat berada di rumah melebihi Zaid bin Sabit." Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari nomor 286. Sumber, URL